Gigeh Tatabuana Surya, seorang mahasiswa semester 3 jurusan Etnomusikologi Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta yang tinggal di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berhasil membuat aneka jenis seruling berbahan baku bambu. Seruling buatannya itu sering digunakan sebagai alat musik eksplorasi grup musik pagar bambu hingga tampil di berbagai daerah dan banyak diminati oleh pembeli penyuka seruling. Bahkan saat ini dirinya masih melakukan riset dan eksperimen untuk menciptakan alat musik seruling bambu dengan khas asli Purworejo. Saat ditemui di rumahnya, anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Dimas Nanang Heriadi dan Eri Saraswati tersebut mengaku dirinya menyukai dan membuat alat musik tradisional jenis seruling sejak SMA kelas 2 lalu. Dikisahkan pula bahwa awal mula membuat seruling bambu itu bermula dari melihat temannya yang suka bermain alat musik seruling. Karena suka, lantas dirinya mengajak temannya itu untuk melakukan riset dengan membeli seruling jenis India lalu dibedah dan dicontoh guna dibuat seruling baru. Lantaran masih awam, banyak kesalahan. Dirinya berusaha secara otodidak membuat seruling dengan mencari berbagai rumus yang tepat dalam membuat seruling. Meskipun telah menghabiskan ratusan bahan bambu yang gagal dibuat seruling, namun akhirnya ia berhasil membuat aneka jenis seruling dengan berbagai jenis nada. Waktu itu kan kita buatnya suling itu ya, yang untuk dangdut itu, suling India lah, bukan dangdut sih, suling India Hindustan. Itu kok karena kebutuhan eksplorasi musik kan kita kebetulan juga ada komunitas musik etnis juga namanya pagar bambu. Itu butuh yang namanya explore alat musik. Nah kebetulan kan saya sukanya di alat musik tiup, terutamanya bambu ya, dan itu nggak cuma suling aja, itu macam-macam dari berbagai macam daerah. Kita coba eksplor ke daerah lain di pulau seberang lah, di Bali. Makanya kita coba eksplor musik suling Bali. Nah terus kita juga ke Sumatera, kita ambil Saluang, terus ke Sulawesi gitu. Kalau bahan bakunya sendiri? Kalau bahan bakunya itu semuanya benar-benar asli bambu, namanya bambu. Kalau orang sini bilang bambu tuluk, ada yang bilang bambu wuluh juga. Cari sendiri atau dari mana? Bambunya cari sendiri, di sini masih banyak sih. Hanya dengan memanfaatkan potensi alam yaitu pohon bambu yang ada di sekitar rumahnya, dibantu alat sederhana seperti gergaji besi, pahat, cutter, dan sebagainya, kini Gigeh Tatabuana Surya bisa membuat alat musik tradisional seruling bambu, seperti seruling bansuri, seluang, huena, seruling Bali, dan seruling Sunda. Karena keberhasilan itulah, tak hanya untuk eksplorasi musik, seruling bambu buatannya kini juga laku di pasaran. Hanya dengan membandrol harga dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah, banyak penyuka seruling memesan untuk dibuatkan seruling padanya. Tak hanya itu, dirinya saat ini juga masih melakukan eksperimen dengan membuat karakter seruling sendiri, yaitu dengan membuat seruling perpaduan jenis Hindustan dan seruling Bali. Kemudian menambah ikon karakter yang berbeda pada siwer buntut panjang, yang nantinya diharapkan akan bisa dijadikan sebagai karakter khas Purworejo. Terus bisa bikin itu ceritanya gimana? Untuk bisa bikinnya itu pertama kita dari prosesnya itu kan pengambilan bambu ya. Kita pengambilan bambu itu dari milih bambunya itu bambu yang tua terus ketebalannya juga pas, itu juga mempengaruhi suara sulingnya juga. Terus nanti kita pengeringan bambu setelah itu kita tahap membuat lubang nada. Ini kalau misalkan suling India itu kan kita membuatnya lubang
pertama kita buat lubang tiupnya dulu. Setelah buat lubang tiup, nanti kita kayak disumpel lah di sininya. Pakai busa bisa, pakai kayu bisa, tapi kayunya harus yang lembut ya, biar nggak patah bambunya, biar nggak pecah. Terus setelah kita tiup kan nanti kita dapat hasil nadanya. Nah, terus nanti kita ukur jarak-jaraknya ini, itu bisa menghasilkan nada do re mi fa sol la si do. Dan untuk pembuatan suling ini ada catatan khusus antara jarak ini sama ini itu harus sama jarak sini dengan sini. Itu catatan khusus biar gak fals. Gitu sih. Yang paling memotivasi masnya ini terinspirasi bikin suling ini apa? Termotivasi bikin suling itu memang awalnya suka dulu ya. Awalnya suka dengan instrumen jenis ini, suling ini. Terus kebetulan juga di jurusan saya di sekolahan aja lah. Itu kan ada mayoran misalnya maksudnya tuh teman-teman tuh punya basic sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang bawa biola, ada yang bawa suling tapi suling dari daerahnya sendiri, terus ada yang bawa rindi dari daerah Bali. Intinya alat-alat musik etnis dari daerah mereka masing-masing. Nah, kebetulan saya kan memang suka di suling, jadi mau nggak mau nanti ini yang jadi lakon buat saya gitu untuk bisa maju dengan teman-teman gitu. Terus produksi pembuatannya alutan dijual atau hanya koleksi sendiri atau gimana? Pertamanya sih untuk memenuhi kebutuhan eksplor musik, terus kebutuhan karya juga. Terus karena kita kan buatnya kok seneng buat terus teman ada yang tertarik. Akhirnya teman pengen lah coba beli satu ya. Terus oke lah kita kasih. Kebetulan dia punya teman lagi terus gedok tular gitulah. Jadinya ya mulai produksi gitu. Ada kesulitan dalam pembuatan suling ini apa? Kalau kesulitan yang pertama bahan baku itu kan bambu. Itu waktu musim kemarau itu suling biasanya suka busuk terus kering. Terus kalau misalkan kita pembuatannya juga, kalau misalkan pengeringannya itu nggak pas, nanti bambunya bisa kena bubuk gitu. Kena bubuk jadinya gampang rusak. Kabarnya dengarnya di Bojo masih menjadi satu-satunya yang membuat suling di sini. Saya nggak berani bilang satu-satunya, cuman selama ini memang belum ada. Ya mungkin nggak tahu ke depannya mungkin nanti kok tiba-tiba ada, cuman selama ini memang belum. Ya. Yeah. Ada rencana pembuatan kreasi suling bambu khusus untuk ciri khas sendiri? Ada. Nah, contohnya ini ya. Ini bambu yang menjadi ciri khas. Belum sih. Ini yang akan menjadi karakter saya nanti. Itu saya menggunakan karakteristik dari bambu jenis Hindustan. Cuman cara meniup, cara memainkannya saya ambil dari suling jenis Bali, suling Bali. Untuk pembuatan siwernya ini namanya siwer. Nah, tapi nanti di sini ada icon khusus yang menjadikan ini karakter, yaitu ininya mahkota lah ibaratnya dari ininya. Maksudnya dinamai suling apa? Ini apa ya namanya ya? Ini belum ada sih sebenarnya, cuman mungkin nanti akan masih dalam tahap riset dan mungkin nanti akan ada penambahan lagi. Untuk buatan Mas sendiri, sulingnya sudah dipakai sampai mana saja? Untuk dipakainya di komunitas sendiri aja sih, cuman kita pentasnya ke Semarang, terus ke Purworejo. Paling banyak di Purworejo aja untuk komunitas. Bukan komunitas, grup musik dari bambu. Jadi dimiliki Purworejo, jadi nggak jadi masalah, stylenya doang ya. Tanggap ini kan bentuknya kayak ulat derik, bilang aja suling derik Purworejo. Ya pada dasarnya saya tuh hanya memotivasi kepada anak-anak muda, terutama anak saya sendiri khususnya, bahwasan alam kita ini kan sangat menunjang, sangat berpotensi sekali di Purworejo ini. Banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita kelola menjadi kreativitas untuk anak-anak muda sekarang yang tidak tersentuh, bukan tidak tersentuh, yang belum banyak tersentuh. Jadi di sini saya lihat di bukit sepanjang lereng Manoreh ini banyak sekali bambu-bambu, bambu tuluk yang bisa untuk suling segala macam ini. Kalau kita manfaatkan
menjadi suling, menjadi sesuatu hal yang berpotensi itu kan sangat bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia anak muda bisa berkarya dari hasil suling, bisa untuk sangu dia, untuk sekolah dia, untuk jajan dia gitu kan, lebih baik. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan dari membuat suling kan nggak ada salahnya gitu. Ya saya sangat mendukung sekali, memang saya sangat menyupport ya untuk anak saya membuat suling. Menjadi tukang suling tidak hal yang sesuatu yang hina, saya rasa itu juga baik ya, karena suling itu juga bisa menghibur masyarakat, bisa untuk diproduksi, bisa menjadikan sumber ekonomi, banyak hal sekali. Jadi saya sangat mendukung ya. Harapannya Pak? Ya harapannya ya semoga kelak bisa menjadi satu jembatan ya, jembatan hidup, bisa mempromosikan karya-karyanya bila perlu sampai ke mancanegara. Jadi harapan saya seperti itu. GG Tata Buana Surya berharap dengan potensi alam yang ada, ke depan bisa mengembangkan musik etnik di daerah. Bukan hanya seruling bambu, namun juga alat musik tradisional lainnya dengan berbahan baku bambu. Harapan ke depan dari Produk Hijau, apa harapannya? Oh, harapannya bisa untuk pengembangan musik-musik etnis di daerah masing-masing, karena kita kan nggak hanya satu jenis alat tiup jenis bambu ini ya, cuman ada dari Sumatera, dari Bali. Itu tujuannya kita ingin mengenalkan juga ke teman-teman supaya nggak lenyap gitu loh, ini alat-alat musik tradisional kita gitu. Dikenal di mata orang-orang muda sekarang ini. Ini sendiri ya Mas produksinya? Kita sama teman sih, sama teman ada namanya Mas Danar. Itu juga salah satu membuat musik sekaligus musisi. Dari Bagelen Widarto, Bagelen Channel melaporkan.